Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat semua dimanapun kalian berada. Marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Semoga bulan Ramadan ini menjadi momentum kita untuk meningkatkan kesabaran, juga memperbanyak amal soleh yang pahalanya akan kita petik kelak di yaumil kiamah. Sambil menunggu berbuka, enaknya jalan-jalan ngabuburit teman-teman. Sambil menikmati perjalanan di sore ini, saya ada cerita untuk teman-teman tentang masa indrayan sepeda motor baru. Sebetulnya perlu nggak sih dilakukan indrayan itu? Pertanyaan ini seringkali saya lontarkan kepada sahabat yang mengerti soal mesin. Paling tidak saat ini ia bekerja di bengkel. Jadi menurut saya dia paham soal mesin. Dari mereka ada yang mengatakan indrayan itu perlu, ada juga yang bilang tidak perlu dengan alasan bahwa motor sekarang udah berbeda dengan motor dahulu, dimana motor zaman sekarang udah tinggal langsung pakai sob. Sementara ada juga yang mengatakan perlu untuk dilakukan indrayan karena yang namanya mesin baru perlu untuk dilakukan penyesuaian. Sebenarnya sampai saat ini saya juga masih belum paham sebetulnya kata indrayan itu berasal dari mana. Saya sih cuma ikut mereka yang menginterpretasikan kata indrayan dengan masa uji coba mesin. Menurut saya pribadi, saya masih percaya dengan indrayan tersebut karena kan logikanya ini motor masih baru. Komponennya pun juga masih membutuhkan penyesuaian. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana tahapan-tahapan indrayan tersebut. Harapannya motor yang saat ini kalian beli nantinya bisa awet dan tenaga yang dihasilkan bisa maksimal. Tapi sebelum itu mohon bantuan dan dukungannya ya teman-teman untuk memberikan subscribe ya. Mudah-mudahan channel ini nanti bisa berkembang. Subscribe itu gratis kawan-kawan, dan jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya juga ya, karena kan sedekah itu nggak melulu dengan uang atau barang, bisa juga dengan dukungan berupa subscribe kalian. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton dan sudah menekan tombol subscribe-nya. Oke kawan-kawanku semua, berbicara tentang indrayan, tepat sekali bahwa saat ini saya bersama Honda CB 150R yang baru sempat saya review kemarin. Belum sempat saya rayan karena masih sibuk dengan rutinitas, jadi kilometernya masih belum seberapa. Tentang Honda CB 150R ini rasanya tidak perlu saya bahas ya kawan-kawan. Wis pokoknya motor iki nyaman banget untuk dikendarai untuk orang seukuran badan saya seperti ini. Berbicara tentang indrayan, meskipun ini adalah Honda, namun saya rasa cukup berlaku untuk merek pabrikan lain. Karena indrayan adalah proses penyesuaian komponen pada motor, terutama mesin, untuk tetap bekerja presisi pada posisinya. Tentu punya waktu untuk saling berkaitan atau saling klop ya teman-teman. Ibarat manusia yang masih bayi itu perlu ditate, perlu dituntun dan sebagainya, tidak langsung suruh jalan ya, nanti bisa berbahaya gitu ya. Untuk Mas Bro yang punya merek lain, silahkan rajin-rajin membaca manual booknya. Tapi jujur saya sendiri sebetulnya agak kecewa sih dengan Honda, karena semenjak motor ini datang saya tidak menemukan manual booknya. Katanya masih suruh nunggu. Akhirnya saya baca manual book milik teman. Oke, poin yang pertama saat Anda melakukan indrayan adalah ini yang harus sama-sama kita perhatikan ya, kalau ingin motor kita awet dan kinerjanya tetap oke ya. Jadi tidak asal. Jadi kunci untuk menjaga motor kita agar awet ya, kita harus sayang kepada kendaraan kita, dan mau nggak mau kita harus melakukan itu. Baik, tidak usah lama-lama. Yang pertama adalah saat menghidupkan mesin. Ini poin yang pertama. Saat menghidupkan mesin, tunggu sampai lampu injeksinya mati ya sob, agar aki kita tidak cepat rusak atau awet. Kemudian yang kedua, hindari penggunaan gas secara penuh dan akselerasi dengan sangat cepat. Sebaiknya lakukan dengan bertahap. Ketika ngegas jangan langsung tancap gas, jadi pelan-pelan saja ya teman-teman. Karena piston motor yang masih baru ini masih butuh penyesuaian, maka jangan langsung digeber. Justru mereka yang geber motornya
kencang ketika masih baru itu menurut saya sebuah hal yang kurang benar gitu ya, karena bisa jadi piston yang masih perlu penyesuaian itu bisa macet tiba-tiba, itu karena akselerasi yang terlalu cepat ya. Kemudian hindari pengereman secara mendadak dan penurunan gas secara mendadak pula, karena bisa dibilang rem yang masih baru itu masih belum pakem ya teman-teman. Apa ya, bahasa pakem itu apa ya, susah untuk dijelaskan, pokoknya masih butuh gundelan bahasanya seperti itu. Nah, makanya jangan buru-buru melakukan akselerasi dengan cepat dan melakukan rem dengan mendadak ya, gitu ya. Selanjutnya adalah berkendaralah dengan biasa saja teman-teman, naikkan gas kalem-kalem, jadi tidak usah caper ya, karena beda Indrayan ketika pakai sore-sore kemudian dia cewek lewat kemudian langsung digeber dari RPM 1 langsung ke RPM 67 dan sebagainya. Jadi menurut saya kurang bertahap, jadi teman-teman tetap santai saja dan naikkan gas kalem-kalem ya. Soal geber menggeber nanti kalau mesin sudah halus nanti teman-teman bisa menggeber sesuka kalian ya. Tapi motor itu lebih awet kalau dipakai kalem-kalem teman-teman, karena semua masih apa itu namanya, ada umurnya gitu, ada durasi pakainya. Setidaknya kita menjaga mesin itu sampai kepada batas durasi yang sudah ditentukan oleh pabrik itu. Kemudian ada saran sih dari teman-teman bahwa ketika kalian punya motor baru di bawah 100 km disarankan untuk menggunakan persneleng sampai 2 saja, jadi 1 2 1 2 1 2 gitu ya, sampai lebih dari 100 kilo ya. Biasanya saya ambil apa itu namanya, sambil manasin motor ini, setelah saya rasa panas kemudian saya masukkan gigi 1 sambil saya jaga 2, jadi supaya nanti pas jalan itu di gigi 1-nya tidak terlalu lama, jadi langsung pindah ke gigi 2. Kemudian jika kita membaca manual book dari AHA sendiri bahwa ganti oli itu disarankan pada saat mencapai 1000 km. Namun teman saya ngasih saran bahwa mengganti di kilometer 500 saja itu lebih baik ketika motor Anda masih dalam masa Indrayan. Kenapa? Karena masa Ryan adalah masa krusial teman-teman, untuk merontokkan gram-gram besi, sisa pabrikan dan juga sisa pembakaran yang bercampur dengan emisi yang membuat oli lebih cepat keruh. Jadi maka nanti saya akan mengganti oli ini setelah mencapai 500 km, dan insya Allah saya akan menunjukkan dan akan saya videokan buat teman-teman tentang kondisi oli di kilometer 500 pada motor dalam masa Indrayan ya. Jadi pantau terus channel ini, insya Allah banyak informasi yang akan kalian dapatkan. Yang terakhir adalah apa ya, rajinlah Anda merawat motor Anda ya, nanti kalau nggak dirawat ya cepat rusak. Kemudian cukup itu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Jadi kesimpulannya adalah bahwa Indrayan itu perlu untuk dilakukan dalam proses penyesuaian komponen motor supaya saling kait-mengait dan padu. Sampai jumpa di video selanjutnya ya, mohon saran dan masukannya bagi teman-teman yang lebih paham dan mengerti soal otomotif ya. Kita saling share dan tukar pengalaman, dan mohon untuk tekan tombol subscribe-nya, tekan like, komen, dan juga berikan saran-sarannya teman-teman. Ini kebaikan kita bersama. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.